Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Septian selaku dosen praktikum ekonomi produksi dan teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai maksimalisasi keuntungan pada usaha tani tomat dan cabai melalui penggunaan agen hayati Streptomyces sp. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Elsa Tegartiara Dewi, yang kedua Anggita Nur Afifah, yang ketiga Nikmatul Hasanah, yang keempat Salsabila Atta, dan yang kelima Christian Widianti. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu meliputi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Presentasi akan saya lanjutkan. Pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Tomat dan cabai tergolong pada tanaman hortikultura yang banyak diminati baik di dalam maupun luar negeri, serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua tanaman tersebut memiliki banyak manfaat juga bagi kesehatan. Setiap tahunnya permintaan akan buah cabai dan tomat terus beranjak naik seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Namun permasalahannya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai dan tomat memiliki banyak tantangan, salah satunya yaitu serangan hama lalat buah atau nama ilmiahnya Bacterocera sp. Serangan hama lalat buah ini dapat menyebabkan penurunan hasil 20% hingga 60% atau bahkan dapat mengalami kegagalan panen. Untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi, sektor usaha tani harus dapat memaksimalkan hasil dan mengurangi kegagalan panen. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu penggunaan agen hayati untuk mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai dan tomat. Agen hayati itu sendiri yaitu mikroorganisme dan organisme yang bersifat parasit terhadap makhluk hidup. Agen hayati yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama lalat buah yaitu bakteri Streptomyces sp. Bakteri ini menyerang pada proses pertumbuhan pupa dengan mekanisme enzimatis. Mekanisme enzimatis terjadi pada waktu bakteri memproduksi enzim kitinase yang dapat mempengaruhi pembentukan katin dalam pembentukan katikula pada pupa dari lalat buah. Bakteri ini umumnya dapat ditemui di bagian perakaran tanaman. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian hama lalat buah menggunakan bakteri Streptomyces sp dapat mengendalikan hingga 60% pupa lalat buah. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maksimalisasi keuntungan pada usaha tani tomat dan cabai melalui penggunaan agen hayati Streptomyces sp. Pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan memahami informasi-informasi melalui berbagai sumber. Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, buku, dan situs internet yang terpercaya. Analisis data menggunakan teknik analisis isi melalui proses memilih, membandingkan, memilah data, dan menggabungkan berbagai pengertian hingga ditemukannya data yang relevan. Data yang relevan tersebut kemudian dilakukan pengecekan data dan membaca ulang pustaka untuk menjaga kekekalan proses pengkajian data serta mencegah kesalahan informasi dalam analisis data karena alasan kekurangan penulisan pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah hasil pembahasan mengenai potensi Streptomyces sebagai agen hayati. Berdasarkan hasil analisis serangan lalat buah pada tanaman cabai dengan memberikan Streptomyces perlakuan A1P1, A1P2, dan A1P3 memperoleh hasil persentase serangan sebesar 20% sampai 40%. Pada isolat A2P2, A3P3, dan kontrol rata-rata memperoleh persentase sebesar 50% sampai 60%. Sementara itu, serangan lalat buah pada tomat dengan memberikan Streptomyces seri pengenceran 10⁻3, 10⁻4, dan 10⁻5 dari tomat pare atau ATP memperoleh persentase sebesar 0% sampai 15%. Streptomyces yang berasal dari Merobetiri atau MRB1 pada pengenceran 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, dan kontrol mendapatkan persentase serangan sebesar 0% sampai 40%. Streptomyces dari Merobetiri atau MRB2 mendapatkan persentase serangan sebesar 15% sampai 22%. Pemberian Streptomyces pada A1P1, A1P2, dan A1P3 mampu mengurangi serangan Bacterocera lebih besar dibandingkan pemberian Streptomyces pada MRB1 dan MRB2 dikarenakan Streptomyces pada A1 mempunyai kitinolitik yang lebih kuat. Enzim kitinase menurunkan persentase sel pupa dan larva Bacterocera yang ada pada serangga selama proses molting.
Selanjutnya yaitu potensi Streptomyces sebagai plant growth promoting bacteria. Menurut Damam et al. Pada tahun 2016, Streptomyces sebagai plant growth promoting bacteria atau PGPB diduga dapat membantu dalam penghambatan perkembangan patogen dalam tanaman dengan memproduksi antibiotik dan protease ekstraseluler, dapat membantu dalam perkembangan tumbuhan akar tanaman dengan memproduksi indol triacetic acid atau IAA, dan juga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tanah dengan memproduksi sideropor. Selain itu juga terdeteksi bahwa Streptomyces memiliki peran dalam mempertahankan dan pertumbuhan tanaman, karena Streptomyces ini mampu memproduksi volatile organic compound atau VOC, dan beberapa volatile organic compound atau VOC ini yang dihasilkan diantaranya yaitu seperti pada PPT. Selanjutnya yaitu terdapat 3 parameter. Berdasarkan data analisis 3 parameter tersebut, diketahui bahwa ketiga isolat tersebut yaitu MRB1, MRB2, dan juga TP yang diaplikasikan memiliki kemampuan PGPB yang berbeda-beda dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai dan juga tomat. Diketahui pada hutan lindung Meru Betiri memiliki jumlah isolat Streptomyces yang lebih banyak dibanding pada lahan tomat daerah Pare. Namun nyatanya Streptomyces pada lahan tomat daerah Pare memiliki potensi PGPB yang paling baik, sehingga Streptomyces pada lahan tomat daerah Pare atau A1P1 dan juga A1P3 dengan kerapatan optis 103 dan juga 105 mempunyai kemampuan PGPB yang lebih baik di antara yang lainnya. Sedangkan Streptomyces pada hutan lindung Meru Betiri isolat 1 dan juga isolat 2 atau A2P3 dan juga A3P3 dengan kerapatan spora bakteri 105 mempunyai kemampuan PGPB paling rendah di antara yang lainnya. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengaruh aplikasi Streptomyces sp terhadap usaha tani tomat dan cabai. Pengaplikasian Streptomyces sp ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan keuntungan pada usaha tani tomat dan cabai. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryaminasi dan kawan-kawan, terbukti bahwa aplikasi Streptomyces sp mampu memberikan dampak positif pada masing-masing tanaman tomat dan cabai. Seluruh isolat Streptomyces sp dalam penelitiannya memiliki kemampuan sebagai agen hayati dan sebagai plant growth promotion bacteria. Sebagai agen hayati, isolat Streptomyces sp ini mampu mengendalikan hama lalat buah yang menyerang tanaman cabai dan tomat. Nah, berdasarkan aplikasi dari 9 kombinasi perlakuan pada masing-masing tanaman tomat dan cabai dalam penelitiannya, diperoleh hasil bahwa perlakuan isolat Streptomyces sp A1P1, A1P2, dan A1P3 mampu mengurangi serangan hama lalat buah ini lebih besar dibandingkan dengan perlakuan isolat Streptomyces sp dari Meru Betiri 1 maupun 2. Hal ini dikarenakan Streptomyces sp yang diperoleh dari tanaman tomat daerah Pare yaitu A1 mampu menghasilkan kitinolitik yang lebih kuat. Nah, sebagai plant growth promotion bacteria atau PGPB, isolat Streptomyces sp juga terbukti mampu memicu pertumbuhan tanaman tomat dan cabai. Berdasarkan aplikasi dari 9 kombinasi perlakuan pada masing-masing tanaman tomat dan cabai, diperoleh hasil perlakuan isolat Streptomyces yang memiliki kemampuan sebagai PGPB terbaik terdapat pada perlakuan A1P1 dan A1P3, yakni terdapat perlakuan yang diberikan Streptomyces sp dari lahan tanaman tomat daerah Pare pada konsentrasi 10⁻³ dan 10⁻5. Sedangkan isolat Streptomyces sp yang berperan sebagai PGPB terendah terdapat pada perlakuan A2P3 dan A3P3, yakni terdapat pada perlakuan yang diberikan Streptomyces sp dari hutan lindung Meru Betiri 1 maupun 2 dengan konsentrasi 10⁻5. Nah, berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengaplikasian Streptomyces sp ini mampu memberikan dampak positif bagi tanaman dan pelaku usaha tani tomat dan cabai. Nah, sebagai agen hayati dan
sebagai PGPB ini, Streptomyces sp akan membantu petani dalam meningkatkan output yang dihasilkan, sehingga juga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemberian Streptomyces sp pada A1B1, A1B2, dan A1B3 mampu mengurangi serangan Bactroseira sp lebih besar dibandingkan pemberian Streptomyces sp pada MRB1 dan MRB2. Hal ini dikarenakan Streptomyces sp pada A1 memiliki kitinolitik yang lebih kuat. Tidak hanya itu, sebagai agen hayati, isolat Streptomyces sp juga mampu mengendalikan hama lalat buah atau Bactroseira sp yang menyerang tanaman cabai dan tanaman tomat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaplikasian Streptomyces sp memiliki dampak yang positif bagi tanaman maupun pelaku usaha tani. Aplikasi Streptomyces sp mampu membantu petani dalam meningkatkan produksinya, sehingga tercapai peningkatan keuntungan yang diperoleh. Untuk sarannya, diharapkan dengan adanya artikel ini dapat menjadi ilmu baru bagi para pengusaha tani tomat dan cabai, sehingga kedepannya usaha tani tomat dan cabai dapat mengalami peningkatan hasil yang berdampak pada peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh para petani. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai maksimalisasi keuntungan pada usaha tani tomat dan cabai melalui penggunaan agen hayati Streptomyces sp. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.